kasih, kita hari ini hendak mendengarkan firman dulu, firman dari Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan mereka kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan Allah kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Yang saya kasihi, saya hormati Bapak Max Darmawan, Bapak Benediktus Didi Aribowo, Bapak Bobi Situmorang, Bapak Friday Glorianto, Bapak Pestamen Situmorang, Bapak Bambang Purwanto, Bapak Paulus Sucipto Adi, dan juga saudari-saudara sekalian yang hadir di sini, selamat Natal, selamat Tahun Baru, dan shalom untuk kita semua, berkah dalam. Ini panjang salamnya gitu ya, lengkap gitu. Kalau orang males, salam komplit, salam komplit itu apa? Saya taunya salam tempel gitu kan. Gitu. Nah, salam. Karena banyak salam memang. Dan semuanya dimulai dengan selamat. Akar kata shalom pun juga sama, SLM, salam. Dan yang semula masih ngawang-awang harapan itu timbul terjadi saat Natal yang pertama, the first Noel. Jadi pesan simpelnya, kalau ini banyak anak muda juga, Allah kita bukan Allah yang PHP, pemberi harapan palsu. Karena tema Natal hari ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Di Bethlehem ada apa? Ada juru selamat, ada Yesus bayi putra Allah. Nah, itu jadi Allah kita bukan Allah yang hobinya mem-PHP. Ya, ini sebuah simple pesan nyata yang simple Natal. Kalau pengen ikuti Yesus Kristus bukan Allah yang PHP, pemberi harapan palsu. Karena juga ada ungkapan di bak truk itu, utamakan sarapan, jangan hanya harapan gitu ya. Bener itu ya. Butuh sarapan supaya bisa nyanyi, bisa main musik, bisa tepuk tangan. Meskipun ini AC-nya dingin sekali. Tapi yang menang saya, jubah saya sampai bawah gitu. Ini pakai gaun gitu, kademen gitu. Pulang keroan. Bethlehem, apa yang menarik di Bethlehem? Itu sebenarnya cuman kota kecil. Tidak sangat-sangat berpengaruh gitu. Ya sama kalau ditanya saya dari mana, dari Wonosari, mana itu? Ya kalau bingung tanya Pak Justinus Prastowo, itu tetangga saya, itu satu paroki itu rumahnya, beda desa sama saya. Tadi salam dari Pak Justinus Prastowo, Pak aku lagi Natalan, salam buat teman-teman ya. Kunci sukses 3, doa, usaha, orang dalam gitu. Simple loh, ya itu, orang dalam gitu. Chat langsung bales dia. Nah, gembala pergilah cepat-cepat. Yang penting itu bukan gembala gereja disuruh pergi cepat-cepat itu. Lagu tadi kalau dinyanyikan peluh dendam, gembala pergilah cepat-cepat itu
repot itu ngusir supaya pastornya cepat pindah gitu ya. Tapi aman, saya baru datang juga, saya baru 5 bulan di Semarang, saya pindahnya dari Republik Filipina sana, saya tugas di sana. Tahun lalu saya masih Natalan di sana, itu agak aneh gitu. 1 September mal-mal itu sudah pasang pohon Natal, lampu Natal, jualan souvenir Natal, itu sampai nanti Desember sampai Januari seperti ini itu. Negara apa gitu, saya bingung gitu. Saya nge-mall tanggal 1 September itu sudah hiasan Natal. Jingle bell, jingle bell, jingle bell apanya. Gitu. Saking mereka itu isinya hidupnya suka dengan perayaan. Nah, hari ini kita perayaan dan meriah. Saya biasanya perayaannya ya di ruang bawah sana itu ya, GKN 1 gitu ya. Tapi elit sudah punya ruangan sendiri. Wah, itu sebuah kemajuan, prestasi itu menurut saya itu. Ada persekutuan doa ekumene punya ruangan sendiri, punya mimbar sendiri, punya pohon Natal yang 24 jam dipasang, 365 hari setahun enggak pindah-pindah. Jadi warga GKN 1 Natalannya 1 tahun. Bener toh di pojok belakang itu. Saya senang tadi ada Pak Bobi itu. Saya juga senang kalau undangan di Bea Cukai ya. Lantai berapa Pak? Lantai 6, itu ruangan favorit saya. Ibadah seperlunya saja. Berikutnya perjamuan keselamatan. Keselamatan raga ya. B1, B2 itu ya, sorry. Panggang, rica, apa segala macam aja gitu loh. Jeroan, kuping, usus semuanya ada. Disitulah terjadi ya sabda menjadi daging gitu ya. Maka kalau di sana orangnya ceria, happy itu tahu alasannya. Setiap Jumat itu banyak acara di sana. Nah, di sini pesannya saya besok pakai rangkep bawa jas atau apalah, rangkep sarung atau selimut gitu. Karena rajin membayar pajak maka adem gitu ya, kuat membayar listrik gitu ya. Bethlehem, sampai lupa tadi ya. Bethlehem itu kota yang kecil sebenarnya, tetapi itu kota bersejarah. 1, tempat kelahiran Raja Daud. Yang kedua, sebelum zaman Yesus itu di kitab Kejadian ada tempat pemakaman Rahel itu ya di kota itu. Rahel itu istrinya Pak Yakub. Nah, Bethlehem juga dihuni oleh banyak kelompok etnis dan di sana untuk masuk ke ke tempat kelahiran itu dibikin gereja peringatan. Dulu pintunya besar, sekarang pintunya kecil gitu ya, maka harus menunduk gitu ya. Pesannya supaya orang tidak datang dengan kesombongan mereka, aku yang keren, wah paling. Saya kalau ngisi menemani ziarah itu kepanjangannya ziarah dan rekreasi. Ziarahnya 20%, rekreasinya 80%. Souvenir, foto-foto, makan-makan, kuliner dan seterusnya itu. Pantesan gitu ya. Nah, orang harus menundukkan diri masuk ke gereja kelahiran itu. Pesannya apa? Supaya kita juga merendahkan diri. Ketemu Allah kok dengan kesombongan kita. Makanya beberapa orang merayakan Natal bisa membalas. Saya butuh 3 hari untuk menyelesaikan chat Natal gitu ya. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Gempor dari saya gitu ya. Maklum artis. Dan seterusnya itu ya. Nah, Natal, apakah Natal itu hanya berhenti di Natal saja, perayaan saja? Wah, ini paling pohon Natal bentar lagi digeser. Kecuali GKN 1. Terus kemudian ya musik-musik Natal bentar lagi gantian di mall itu bentar lagi sudah Imlekan gitu, pasang-pasang tambah kucing yang gini-gini itu, pohon mihua, lentera, lagu-lagu Tien Mimi, Niwen Woai dan seterusnya itu. Nah, kenapa orang merayakan Natal tapi tidak mengubah hidupnya? Sama ketika orang merasakan, selamat Paskah, selamat Paskah. Paskah itu bobotnya secara teologi itu lebih gede daripada Natal. Karena yang dirayakan pertama-tama itu sengsara wafat dan kebangkitan Yesus, bukan lahirnya dulu secara bobot teologinya ya. Nah, kenapa Natal tidak mengubah kita? Saya sudah Natalan berpuluh-puluh kali. Kok tidak mengubah? Ya karena kita tidak merendahkan diri untuk masuk ke Bethlehem tadi itu.
justru datang dengan kesombongan kita dan egoisme kita, sehingga kalau bisa saya yang ngatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur saya. Mauku begini kok Tuhan, suka-suka saya toh. Nah, kebutuhan manusia sebenarnya yang terdalam adalah untuk mengalami kasih. Dan orang yang mengalami kasih itu mengalami sukacita. Nah, berbagi, tapi kita kadang-kadang digempur oleh aneka kecemasan. Pesan Natal bagi kita adalah ya apapun kecemasan kita menyambut 2024, keletihan ini itu, mungkin juga percekcokan, ancaman ketidakstabilan, peluang dan seterusnya, karir, keluarga, sakit ini itu, harapannya berjalan seperti para gembala. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Berarti bersama-sama beriringan. You will never walk alone. Nah, kalau sendirian itu jomblo gitu ya. Iya. Nah, kita tidak berjalan sendiri. Sama seperti gembala, marilah pergi ke Bethlehem. Sekarang, apakah mereka itu bentar lihat nonton Manchester dulu, kapan nunggu menangnya gitu ya. Atau bentar drakor saya belum selesai atau sibuk. Gembala bentar Tuhan saya mau Mobile Legend dulu ya. Enemy has been slain gitu ya. Savage, you have slain an enemy. Double kill, triple kill. Bentar Tuhan saya mau nonton drakor dulu. Haji Manan Maria, opa. Dek, ingat dek, hidup tidak seindah drama Korea. Gitu. Yang jelas kalimat ini punya dampak. Marilah kita pergi. Sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tentu tidak dengan sikap-sikap tadi. Pasti sat-set terengginas semangat. Ya, sama. Padahal mereka itu orang-orang sederhana. Gembala di perjanjian baru ini bukan orang-orang yang pinter. Strata 1, 2, 3, 4, S1, S5, ST, S2, ST12 dan seterusnya. Punya eselon berapa. Tapi orang-orang sederhana. Dan mereka mau bertekun untuk mengikuti ini. Ini yang menjadi pesan juga. Allah tidak melihat ini label kita tapi niat dan kesungguhan. Maka persis di sana mereka berjumpa dengan Pak Yusuf, Ibu Maria dan baby Jesus. Pesan Natal yang lain adalah mari menjadi manusia yang manusiawi. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Et verbum caro factum est. Sabda itu kan kalau diomongkan gitu kan ya langsung gitu hilang. Sama seperti juga ini Alkitab itu kan ya benda mati ya, ini sabda tapi buku bentuknya. Berbeda dengan menjadi manusia. Bisa ketemu, bisa bikin mukjizat, bisa kasih 5 roti 2 ikan, bisa ada orang sembuh, bisa ada orang, jadi kesaksiannya di mana-mana, bisa lahir dan bahkan bisa wafat dan yang paling penting bisa bangkit. Maka kesaksian ini yang sangat berharga. Allah mau jadi manusia agar aku juga mau seperti Allah, sifat-sifat kealahan dalam diri Yesus. Oh iya, itu toh yang diingini Allah Bapa itu, supaya aku mengikuti Yesus. Yehosua dalam bahasa aslinya sana, Yehosua atau Isa Al-Masih tadi lagunya dan seterusnya, Yesus Kristus juru selamat. Maka bukan hanya dibaptis langsung otomatis ya langsung tembus surga, tetapi mengikuti, meneladan. Dan itu repot ketika dihadapkan dengan tantangan-tantangan zaman. Karena kita digempur aneka macam hal. Contohnya budaya flexing, budaya instan, komersialisasi, industrialisasi, 5.0, AI, dan aneka macam hal. Generasi macam-macam, sandwich strawberry, wapone dan seterusnya. Atau strawberry generation, gen alpha, gen beta, yang kadang-kadang juga bingung ada jarak antara mereka. Tetapi 2025 itu kita kan sekalian tahun baruan. Apa yang perlu dipetik secara rohani
2025. Ini orang-orang pinter ngitung semua. 2 tambah 0 tambah 2 tambah 5. Piro? 2 tambah 0 tambah 2 tambah 5. 9. Pinter ya. Kalau nggak pinter nggak masuk Kementerian Keuangan ya. 9. Itu angka yang penting dalam numerologi Alkitab. Nah, ada kelengkapan karya Allah, ada buah-buah Roh Kudus juga di Galatia 5, 22, 23. Itu buah-buah roh itu di jumlah ada 9. Kasih, berani enggak 2025 makin mengasihi teman yang berbeda pendapat tanpa mengecilkan mereka atau memaksakan kehendak gini. 2, sukacita. Bisa enggak menebarkan sukacita meskipun hati kadang terluka. Wah, sinetron. 3, damai sejahtera. Apakah kita mau rendah hati ngomong maaf duluan? Kalau memang ada kekeliruan, di situ ada damai. 4, kesabaran menghadapi mungkin rekan pelayanan yang ini kok nggak mudeng-mudeng, ini kok lama sekali ini mau nemeni, mimpin, menjadi teman seperjalanan. 5, kemurahan. Nah, ini penting, berrela berbagi waktu, tenaga untuk menjadi rekan sepesiarahan di kegiatan gereja, di kegiatan keluarga, di persekutuan dan seterusnya. Kalau tidak ada kemurahan, ya kemahalan gitu. Jadi keambiaran adanya. Toxic circle itu karena tidak ada kemurahan hati. Toxic circle di sana, dibawa di tempat kerja dibawa ke keluarga, muter gitu. 6, kebaikan, menyapa, menghibur teman yang sedang dalam masalah tertentu. 7, kesetiaan, seni, rekap terus. Kantor saya itu dekat dengan sini juga. Itu kerjaan saya tanda tangan terus gitu, rapat terus. Saya di Jalan Letjen Suprapto 54 Batako Merah itu, nah itu kantor saya. Tapi enggak saya tulis sih kantor Romo Surya Awangga. Nanti orang datang gitu ya. Saya capek fotonya gitu ya. Kantor Yayasan Pendidikan Kanisius. Nah, kelemah lembutan, menegur dengan cara yang tepat. Masalah di tempat kerja kadang-kadang itu bukan soal pekerjaannya, tapi komunikasinya. Maka buah roh yang ke-8 tadi, kelemah lembutan, ngomong menegur dengan cara yang tepat, tidak menyakitkan hati. Tegas di dalam prinsip, lembut dalam penyampaian. Fortitor in re, suaviter in modo. Mantap. 9, penguasaan diri. Menahan diri untuk tidak merespon gosip emosi yang cepat membubung tinggi. Konon kecepatan emak-emak gosip di komplek perumahan melebihi kecepatan internet 5G. Hari ini ada masalah, tukang sayur datang, set, kumpul, set. Oh iya bu, bu bener, oh iya, itu begitu, oh iya. Itu detik.com itu kalah cepet itu. X, Twitter, Facebook kalah cepet dengan ini gosip pak emak yang ada di tukang sayur, ini konon gitu. Nah, apakah kita mudah terjaring untuk itu atau berani menyaring? Kenapa? Tidak boleh ada orang yang mengganggu sukacita Natalku ya. Sukacita Natalku tidak boleh direnggut oleh aneka macam hal-hal toksik semacam itu. Buah-buah roh membantu kita untuk tetap mental health-nya terjaga di tengah kepungan pekerjaan yang tidak habis-habisnya. Maka tidak perlu seperti bak truk itu. Bak truk saya lewat di situ, wah, arah Pantura, kerja, tipes. Maka sak madyo di dalam ada waktunya, semua ada waktunya. Termasuk waktu untuk Natalan. Nah, kalau ada yang belum sukacita hari ini, kemungkinan belum masuk ke dalam inti Natalan itu. Nah, Natalan itu ya warta sukacita. Teruslah menjadi orang Kristiani yang ceria meski drama, hidup tidak seindah drama Korea. Mari tinggalkan luka yang lama, tapi jangan lupa semua yang terjadi di masa lalu ada hikmahnya. Melangkah bersama Tuhan yang setia, menyusun cerita baru dengan hati penuh makna.
Cakep. Maka perlu juga sedikit humor agar hidup kita tidak sepaneng sebagai orang beriman. Kadang-kadang orang dikasih firman itu, mari kita baca firman, wah panas gitu. Takut kebakaran, takut wah panas, takut ngantuk. Kadang firman kalau tidak disampaikan dengan tepat bisa menjadi obat tidur. Contoh, terlelap, lebih dalam, ketiduran. Gusti mboten sare ning kula sing keturon. Itu ada pepatah bijaknya itu. Nah, suatu ketika juga ada keluarga yang sangat suka menggombal karena mereka dulu hobinya baca kitab suci. Semangat kan Natalan terus. Itu saya Natalan itu sejak 24 Desember sampai terus tadi pagi juga sudah jam 8 di Kejaksaan. Minggu depan masih ada 3 gitu. Ini Natalan terus, kapan selesainya? Paskah gitu ya. Tapi saking senengnya orang ingin Natalan gitu. Sempatnya waktu itu kadang. Kita bisa menilai beberapa hal yang indah dari ayat. Kalau ketemu pasangan itu, "Dek, kamu tuh kayak lilin altar. Makin dilihat makin terang. Tapi kalau lilin bisa habis, cintaku padamu tidak akan habis-habis." Dek, kamu tahu nggak bedanya aku sama Nabi Musa? Wis apa tuh mas? Kalau Nabi Musa memimpin umat ke tanah terjanji, membawa umat keluar dari tanah Mesir, kalau aku membawamu keluar dari kejombloanmu. Wah, di nikah yuk. Dek, tahu nggak bedanya aku sama Nabi Nuh? Wah, ini apa omongannya nabi-nabi ini. Kalau Nabi Nuh membangun bahtera untuk satwa-satwa, kalau aku membangun bahtera rumah tangga kita. Iya, semoga apa yang dipersatukan di sini setiap tahu di Kementerian Keuangan ketemu jodohnya, ya, itu ya penting itu. Kerja dapat, jodoh dapat. Cakep. Nah, beberapa memang ada ya itu syukuri. Lalu ceweknya datang, "Oh mas, kamu tuh seperti penjala manusia, tapi lebih cocok menjala hatiku." Wah iya. Terus menikah ini. Ternyata gombalan tadi tidak seindah ketika menikah, karena cewek misterius. Contohnya, nanti mau makan di mana? Terserah. Carilah di GoFood, ShopeeFood, terserah. Ora ono gitu. Maka cowok itu karena dikuasai oleh sukacita Alkitab, maka dia mungkin ketika marah, "Dek, kamu itu 11-12 dengan Alkitab." Apa itu mas? Sama-sama sukar dipahami gitu. Iya loh, saya itu membaca terus gitu. Nggak paham-paham tiap hari loh. Iya, makin baca makin mumet kadang-kadang gitu ya. Ya, tapi itulah indahnya hidup tidak dengan instan tapi berproses. Kita syukuri rahmat Natal 2024, kita sambut tahun baru 2025 dengan aneka macam pembaruan. Pembaruan tidak akan berguna tanpa adanya rahmat. Maka ibadat ini kita persembahkan kepada Allah. Kita semua bersatu di sini, kita persembahkan kepada Allah sukacita kita, termasuk niat-niat baik kita, supaya tidak terjadi keambiaran rohani di antara kita. Aku kiri kowe kanan, wis beda Tuhan. Wah, angel gitu. Angel. Makanya terakhir ya, sudah diajari baca Alkitab tapi bacanya malah kabar gosip. Jangan ya Dik ya. Nah, sudah pernah dibaptis tapi tidak aktif kegiatan pelayanan dan menggereja. Jangan ya Dik ya. Selalu setiap pagi posting status rohani tetapi kata-katanya bibirnya penuh iri dan dengki. Jangan ya Dik ya. Demikianlah kita mengikuti Mesias yang sungguh-sungguh hadir sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita dengan semangat tema Natal. Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem, mari kita song-song
rahmat-rahmat yang akan Allah berikan 2025. Semoga Allah membantu kita untuk terus merasakan kebaikannya di tempat kerja, di kehidupan menggereja, dan di keluarga kita. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati.